stay, I answer it without a doubt. All I want is you tonight, and wrap me with your soft touch. I know I'm gonna be okay. You keep me warm and safe in this cold air. Kamu ngapain? Aku nggak tahu, latah. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Music Talk dan sesi inspirasi. Kali ini kita kedatangan seorang penyanyi yang saya kenal udah lama banget. Dari zaman dia bocil. Dan saya ajak sini untuk ngobrol dan tentunya berbagi kisah inspiratifnya bareng kamu. Terutama buat kamu yang lagi berjuang di jalur musik dan juga nyanyi. Karena kita sambut dulu deh, Shakira Jasmine. Halo, thank you so much for having me. Hai, Kak Kira. Indra, apa kabar? Baik, aku senang banget sih kamu Aku juga. datang ke sini ke studio aku untuk ngobrol dan tentunya untuk ngobrol sama teman-teman di sini untuk bikin mereka semua terbakar semangatnya untuk berkarya. Let's go. By the way, Kira baru rilis lagu ya, judulnya Best. Gokil banget sih lagunya. Kau udah denger? Udah banget, dari tadi aku ulang-ulang. Udah Iya, gitu aku mikir, ini ada bagian nge-rapnya. Itu kamu juga? Iya. Parah sih, berarti emang Kira itu multi talented parah ya teman-teman ya. Dan ternyata pas ditanya siapa yang nulis, dia sendiri yang nulis. Oke, jadi ini benar-benar percakapan ini hopefully bisa bikin teman-teman semua juga nggak mau kalah sama Kira ya, betapa kreatifnya, betapa wah pokoknya banyak banget deh. Tapi sebelumnya Kira, kita mesti mundur. Suka nih mundur. Karena semuanya aku pengen share tentang kisah dia dari awal. Yang aku tahu, kamu tuh berasal dari keluarga yang memang seni ya? Betul. Oke. Betul. Di keluarga kamu berarti siapa yang musik? Boleh ceritain nggak? Boleh banget, Kak. Aku tuh dari kecil banget suka musik. Karena emang my dad was a musician. My mom was a dancer, a traditional dancer. Jadi my dad itu was a professional bass player dulu ya. Oh. Ya. Papa tuh basisnya Inka Christy dulu pernah bikin band juga, sama di Musika Studio juga, namanya Kita Band dulu ada. Sudah gitu ya udah aku jadi dari kecil sih aku benar-benar dijajalinnya lagu-lagu Queen, Coldplay, terus kayak gitu-gitu. Terus Papa tuh agak jazzy gitu kan, Papa pemain jazz juga. Jadi aku juga sering dapat notasi-notasi dari situ kali ya. Tapi kalau misalnya emang aku tuh dari kecil taunya aku bisa nyanyi tuh karena dulu aku pernah nih lagi di mobil kalau nggak salah atau lagi dengerin lagu. Terus aku umur 3 tahun atau umur 4 tahun. Oke, masih kecil banget, tiba-tiba nembak suara 2, Kak. Tiba-tiba tuh? Keluar aja gitu, iya. suara 2? Terus kayak Papa lagi, oke boleh. Terus kayak langsung ada gitu. Akhirnya aku kelas 6 SD, les nyanyi. Kelas 6 SD pertama kali? Cuma bentar doang, habis itu baru ikutan kompetisi nyanyi. Dari kecil kamu udah ikutan kompetisi? Baru 2 kali sih. 2 kali? Kalau di TV ya gitu. Oke. Berarti kan kamu dari kecil tuh lingkungannya udah ngerti tentang dunia musik profesional lah. Maksudnya kamu ngerti, makanya aku tuh inget banget waktu aku lagi di The Voice Kids, terus ada Mas Oni kan, sudah so akrab banget sama kamu gitu. Kayak, kenal dari mana? Gitu. Ternyata emang lingkungannya lingkungan musisi ya. Karena Papa juga kan main, namanya ada Samba Sunda tuh etnik apa kayak music etniknya Jawa Barat gitu. Samba Sunda. Orchestral campur traditional modern gitu campuran. Jadi pernah ada apa namanya kayak drama musikal gitu. Jadi dari kecil tuh emang aku tuh ikut papa, ikut mama nari, aku ikut nari. Terus papa main di drama musikal, aku ikut nonton gitu kayak gitu. Jadi scoringin gitu. Bokap nyokap nyanyi nggak? My dad bisa nyanyi, cuman kayak my mom bisa nyanyi, cuma nyanyi dangdut. Oke. Tapi dia melakukannya secara profesional atau hobi doang atau? Kalau nyanyinya mungkin hobi doang ya, tapi ya dia bagus kok, beliau bagus kok. Oke, berarti dari itu kamu banyak dijajalin sama musik-musik ya kan, kamu kenal dunia profesional juga, kamu tahu kalau musisi profesional tuh kayak gimana sih kerjaannya ya kan. Sampai akhirnya kamu sebelum kita pertama kali ketemu tuh di The Voice Kids season pertama loh. Season 1 2016. Best. 2016? Iya.
Berarti berapa tahun lalu? 2023. Oh my God. Like almost like 7 years, 8 years ish. Kita udah kenal selama itu. Parah sih, parah sih. Nah, sebelum kamu ikut itu, kamu pernah ikut kompetisi-kompetisi juga? Pernah ikut. Aku ikut namanya La Academia Junior Indonesia. Oh, gitu. Itu lebih kecil lagi berarti. Lebih kecil lagi. Tapi Kak, aku tuh kadang gini. Gimana? Kamu kan penyanyi ya, gini. Aku tuh suka kan ditanyain misalnya, kamu kan penyanyi kok kamu ini sih gini gitu misalnya. Aku tuh sebenarnya dengan title penyanyi tuh aku lebih kayak senang dibilang musisi gitu loh. Kayak I'm not a really professional singer and nor I am kayak yang kayak bisa banget nyanyi banget yang sampai bagus banget kayak Whitney Houston dan lain-lain. Aku nggak percaya ya. Terus. Tapi kayak I would rather dibilang musisi aja. Karena kadang tuh ini sekalian curhat juga ya Kak. Aku tuh karena sering ada di program comedian, terus program hosting, atau ikut film juga. Jadi banyak yang belum tahu kalau I am a true musician since I was a kid gitu. Gitu. Jadi kayak dianggapnya pakai sebelah mata. Ngerti gitu. ya. Kayak gini loh. Aku ngerti banget sih yang kamu maksud, Iya paham kan? banget ya. Orang begitu mendengar, maksudnya gini ya, kamu kan seorang wanita muda, kamu cantik, terus kamu nyanyi, orang langsung ya nyanyi aja gitu kan. Padahal there's so many things that you can offer, termasuk juga ya lagu kamu gitu kan. Dan satu hal lagi, dia sendiri yang produce, ngerti kan? Iya, tim produksi. Iya, maksudnya itu sesuatu yang aku juga sangat-sangat pengen ajak nih teman-teman yang lagi nonton juga bisa kayak gitu loh. Ayo dong. Iya kan? Harus dong. Nah, oke. Berarti kamu pernah nggak sih kamu segitu diremehin sama orang sampai kamu tuh bete banget? Oh, pernah banget. Itu masih sering terjadi sih sama Masih sering terjadi. Ya, kayak selebgram TikTok kayak atau kayak menyanyi Instagram atau nggak apa gini. It's okay. Aku kayak nggak terlalu gimana juga soal title itu. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak kadang kayak it really hurts my feeling kalau misalnya yang sampai yang kayak biasa aja cuma bisa nyanyi doang atau cuma bisa ini doang. Kayak please come look closer gitu. Karena I can offer you apapun yang bisa aku lakuin gitu loh. Gitu. Kayak menurut aku title musisi itu mimpi aku banget ya. Musician. To be a musician. As like my dad used to be a musician. Iya. Oke. Wah. Gitu. Ini benar banget sih dan maksudnya ya kamu juga inspire menjadi seperti your dad gitu kan, being a musician gitu. Wow. Ini keren dan menurutku nih kira teman-teman di sini juga mestinya memiliki semacam goal yang sama ya, karena being a musician tuh jelas lebih luas banget. Karena gini, aku sering banget ya, kejadian gini kemarin, ada seorang komposer yang melarang penyanyi lain menyanyikan lagu dia contohnya. Maksudnya seorang penyanyi, nah bayangin kalau penyanyi yang dilarang itu dia nggak punya skill apa-apa selain nyanyi doang, iya kan? Ya dia akan kesulitan tuh. Gue menyanyi lagu apa? Gue motor kagak boleh bawain lagu siapa-siapa ya kan? Contohnya kayak gitu. Jadi maksudku memang apalagi di zaman sekarang ya nggak sih? Iya, betul. Seorang penyanyi, coba kita lihat deh, semua penyanyi yang world class, semuanya produce, semua nulis lagu. Nah kalau kamu sendiri, pengalaman pertama nulis lagu tuh gimana Kir? Oke. Itu tadi aku setuju sih Kak. I mean kayak karakter dari seorang penyanyi itu akan keluar ketika dia memang menaruh semuanya. Karakter gitu akan keluar ketika menaruh semuanya di jadi kayak harus benar-benar semuanya tuh kalau bisa jadi diri sendiri tuh benar-benar jadi diri sendiri deh gitu loh. Jadi akan nyampe juga gitu. Tapi kalau aku sih pengalaman nulis lagu pertama kali aku SD deh kayaknya aku. SD? Iya, nulis lagu apa waktu SD? Gak tau, aku pernah kayak dimusuhin gitu. Dia musuhin aku, terus aku manggil aku, terus kayak aku masih inget lagunya Kak. Lagunya tuh cringe banget, tapi aku nyanyiin ya, cobain ya. Lagu kayak gini. Aku tidak akan mengganggu kehidupan dia. Kayak ada gitu-gitunya. Oh my god. Tunggu. Itu lagu kamu itu SD? SD, beneran. Terus satu geng nyanyiin lagu. Nyanyiin lagu itu. Karena kita menyindir lewat karya gitu dulu, anak SD bocil, gak jelas banget. Oke. Aku masih inget sih lagu-lagu yang aku buat dari dulu sampai sekarang, kayak karena
kayak itu jadi part of me aja gitu loh, dan part of my voice memos juga di handphone gitu. Itu sih kayak, tapi kalau untuk pertama kali rilis lagu yang baru aku nulis tuh yang Tarik Ulur, lagu Tarik Ulur, lagu bahasa Indonesia aku. Terus Meant to Be juga aku nulis sendiri, Just a Crush Thing also I wrote it myself. Best juga aku nulis sendiri, dan I'm working on my album. Wow, rencana berapa lagu? 12. Oh my god, benar-benar full ya. Full. Ya bismillah ya Kak. Itu buat tahun ini? Apa? Insya Allah ya tahun ini sih, tapi kalaupun tahun ini bisa di tahun depan di bulan awal. Aduh, ditunggu banget ya. Soalnya kayak aku tuh terus terang aku baru aware sama karya-karya kamu yang lebih deep tentang Shakira Jasmine itu ya Meant to Be kan. Pas aku denger, ini siapa gitu kan. Sebenarnya lah Shakira sama Nuka. Oke. Gila nih, ini kayak lagu yang aku tuh kalau denger tuh udah ya dunia gitu levelnya. Maksudnya keren banget sih. Oh, Kak, jangan gitu, Kak. Cara nyanyinya, liriknya, musiknya, kayak terakhirnya kan ada terus jadi kayak orkestra, gitar gitu. Itu gokil sih. Maksudnya, iya maksudnya nggak mungkin orang kalau nyanyi doang tuh ngasilin sesuatu yang kayak gitu feel-nya. Ngerti nggak sih? Karena dia cuman dikasih lagu ya kan, terus udah nyanyiin doang, terus udah feeling empty aja gitu. Oh, thank you so much. It means a lot coming from you. Oh. Karena kayak I look up to you. Bener-bener kayak aku takut deh Coach Indra tiba-tiba iniin apa? Cara nyanyi aku atau gimana. Aku malah kayak aduh bener gak ya? Aku tuh masih yang kayak aku masih butuh banget sih kayak coaching nyanyi dan lain-lain. Aku masih pengen banget, sampai sekarang pun aku lagi nggak ke arah situ lagi gitu. Karena menurut aku itu penting banget. Kan suka out of breath, suka kayak kadang pitch-nya nggak sama kayak gimana. Aku kadang mikir soalnya kalau nyanyi tuh, tapi aku kerasa kalau aku nggak mikir aku bagus, tapi kalau mikir aku jelek. Tuh. Itu dia. Beneran itu tuh beneran. Emang apa yang bikin kamu mikir tuh aku mengartikannya insecure. Kadang-kadang. Kamu pernah nggak insecure lagi nyanyi di atas panggung terus kamu insecure saya jadi mikir gitu? Pernah banget, aku kayak misalnya gini nih, lagi mau diem, high notes nih. Oh, oke. Kayak, bisa nggak ya? Padahal bisa, kayak tapi kayak pas keluar kayak jadi beda gitu. Kenapa outputnya selalu jadi beda? Padahal aku udah taruh suara aku di sini, udah kayak, I think I did it right, tapi kayak never, nggak tahu kenapa somehow keluarnya jadi gini, kayak, oke, lanjut. Langsung kepikiran tuh. Langsung kepikiran. Terus jadinya lanjut ke lagu selanjutnya jadi mikirin yang itu, bukan jadi malah itu kadang-kadang masih terjadi. Bayangin ya teman-teman ya, penyanyi seprofesional Shakira aja, udah dari kecil nyanyi masih mengalami hal kayak gitu. Jadi maksudnya itu ya manusiawi sih, manusiawi ya. Apalagi kalau misalnya sering latihan, aku ngerasa kalau misalnya sering latihan atau sering kayak vocalizing dan lain-lain, mungkin itu akan berkurang ya. Maksudnya kayak karena kita udah tahu gimana register kita untuk keluar dan gimana how to put our voice, misalnya nasal atau kemana itu kan kayak aku harus masih terus ditekunin gitu. Karena kan kalau lagi di rumah. Ini benar-benar sosok penyanyi idaman. Oke, keren. Iya, aku jadi kayak makanya aku bener-bener excited banget kesini, emang bener-bener pengen nanya-nanya juga gitu, kayak I look up to you. Pokoknya Kira, anytime kamu kesini, kamu mau ngobrol, you are welcome anytime pokoknya. Oke, aku gila senang banget lihat Kira kesini. Maksudnya aku kenal kamu udah lama dan aku juga inget banget pokoknya di semua kontestan waktu dulu. Iya, salah satu yang paling stand out itu kamu di mata aku, karena kamu tuh paham banget gitu loh mengenai banyak kayak kamu cepet banget gitu loh ngertinya dan maksudnya kamu udah punya disiplin dan attitude seorang musisi gitu. Kamu masih inget aku gimana? Inget lah, gimana cara ngelupain seorang kayak kamu ya, seorang penyanyi yang sangat berbakat dan bener ya again aku bilang stand out dan sampai sekarang pun juga ya it's very very easy untuk langsung bisa tertarik sama musik kamu sama personality kamu, so it's just really good. So, abis dari The Voice Kids, oke. Terus tiba-tiba 5 tahun kita nggak komunikasi segala macem. Tiba-tiba aku ngelihat kamu, tahu-tahu ada di film, ada web series. So, gimana kok kamu bisa jadi acting gitu loh? Oh, itu menarik, Aku karena mama juga was an actor. She was an actor. Okay. Dia dulu actress, Jadi dia dulu aktor dan kayak aku waktu itu SD aku pernah ikutan kayak FTV gitu.
sampai ya karena kalau dari musika kan kayak kita membuka banget peluang-peluang orang-orang untuk kayak mengembangkan potensinya gitu loh. Jadi nggak hanya bisa nyanyi, ini bisa hosting juga, bisa main film, bisa ini, jadi apa aja gitu loh. Yang penting tapi title-nya awalnya musisi, penyanyi gitu. Gitu. Jadi aku mulai ada tawaran beberapa masuk kayak screen test dulu ini lolos kan, jadi udah gini. Terus juga kan aku kayak I'm the backbone of the family since I was in a middle school karena my dad passed away like 2016. Jadi waktu The Voice tuh my dad passed away. Waktu The Voice? Waktu The Voice. Gitu. Itu 3 hari sebelum Battle Round. No. Iya benar. I didn't know that. Oke. Iya benar. Oh, God. Wow. Terus kamu gimana tuh maksudnya menghadapi itu semua waktu itu? It must be really hard. Must be really hard karena waktu itu aku harus berangkat ke Jakarta di posisi di rumah tuh masih kayak pengajian. Oh my God. Gitu. Okay. I was over it. Yeah, it's okay. It's life and everything. That's why I wrote Best juga. Kan Best masuknya bridging-nya ke Best gitu. Lagu yang ditulis berdasarkan pengalaman dan feeling itu deep banget pasti. Kayak gitu. Nah, terus iya tadi sebenarnya aku ikutan casting, screening test terus dan lain-lain. Lolos akhirnya sempat ikutan film juga di film Guru-Guru Gokil gitu. Aku ikut di film itu. Kebetulan pas di Guru-Guru Gokil tuh aku nggak tahu, aku tiba-tiba masuk nominasi aktris gitu. Pendatang baru. Iya. Oh iya? Iya, itu Piala Maya kalau nggak salah. Oh my God, oke. Iya, tapi aku kayak, apa sih? Aku kayak nggak, thank you, tapi kayak oh my God, nggak tahu. Tapi kayak wow, oke. Jadi sekarang aku jadi suka juga acting. Aku Agustus ini mau ke Bali untuk syuting juga. Gitu. Oke. Film atau series? Series. Gimana sih comparison-nya antara pengalaman berkreasi di musik dengan berkreasi di layar kaca, layar lebar? Oh, very exciting sih Kak, bener-bener. Apanya tuh maksudnya? Kalau misalnya nyanyi, kalau misalnya musisi kan kayak udah kita berkecimpung di kepala. Sama sih sebenarnya menurut aku seni peran juga berkecimpung di kepala gitu. Jadi kayak sama-sama mikir, sama-sama kreatif, sama-sama harus improve, sama-sama harus ini. Cuma bedanya tuh kayak ada dunia lain yang seru banget nih aku tekunin gitu. Karena kan musik aku udah tekunin banget, maksudnya kayak aku udah suka banget, udah core banget gitu, udah batangnya aku banget. Kalau misalnya ke acting kan aku masih kayak belajar dan masih kayak sama sih musik juga. Cuman kayak pas aku lihat tuh, dunia ini ternyata enak juga ya, seru juga. Ada namanya method acting, ada namanya ini, ada namanya itu. Ada yang crying on cue misalnya, gue pengen lu di sini nangis ya di detik ini di pas kamera kesini lu ngenetes air matanya. Pernah ketemu scene kayak gitu? Sejauh ini belum sih, cuman kalau mau saya tes. Mohon disuruh nangis sekarang ya. Jangan. Gitu, tapi kayak ya kalau acting nangis sudah pernah di series dan di film. Sudah gitu kayak ternyata dunia ada. Kalau misalnya aktor tuh acting tuh aku ngerasa wadahnya tuh kita. Jadi badan ini tuh kosong, masukin karakter gitu loh. Sisain di diri kita sedikit, terus masukin karakter yang mau dimainin gitu loh. Jadi badan kita akan bergerak sesuai karakter itu. Itu keren banget sih. Menurut aku itu tuh kayak mempelajari seni peran ternyata seseru itu gitu loh. Dan itu bisa kamu sambungin ke musik? Bisa banget. Coba. Ini. Gimana? Oh ini aku ini. Mantap. Ini aku jadi inget. Jadi kemarin Sears aku syuting di Jogja. Aku syuting di Jogja sebulan. Terus kayak itu kan bener-bener karakternya tuh setidak nyaman itulah di keluarganya dan lain-lain karena dia tidak disupport untuk meng-pursue mimpinya dia untuk menjadi musisi gitu. Pokoknya aku harus banyak nangis, harus banyak sedih, harus banyak berat banget. Dan it was like my first time aku dapat first role di series gitu loh. Dan aku tuh kayak aku main role-nya, aku harus bener. Aku kayak ngasih pressure ke diri. Lu harus bener. Akhirnya apa coba? Emang Teh Yura Yunita tuh nomor 1 di hati aku kalau soal membuka emosi ya. Karena aku merinding terus kalau tiap denger lagu dia kan ya. Udah aku puterin, ini lucu banget sebenarnya. Aku puterin, jadi selama di hotel sampai aku berangkat ke lokasi, aku tahu tuh scene yang akan di-take kan yang mana aja ya. Oh ini scene krusial. Aku butuh lagu ini. Jadi karena aku emang musisi, jadi aku bisa memplay itu dalam kepala aku. Jadinya, iya.
Jadi aku main musik, aku playin lagunya tuh kalau nggak salah tenang aku itu. Tenang. Ya ini pas bagian yang naik gitu. Aku nangis banget tuh pas denger itu. Aku langsung inget karakter namanya Anggi. Langsung inget kayak nangis gini. Oke. Itu cue aku. Ketika aku denger itu di kepala aku akan nangis. Itu berhasil. Merinding aku, Kak. Oke. Iya, jadi pas aku lagi dialog tuh aku sambil ngeplay lagu Yurayunita di kepala aku. Bisa begitu? Beneran. Wah, ini keren banget. Beneran. Ini kayak benefit banget buat aku seseorang yang emang pecinta musik banget, dan aku menekuni dunia seni peran, tapi bisa sambil disambungin itu kayak amazing. Aku curiganya, nggak lama lagi kamu bikin film nih. Oh, bikin film soal lagu-lagu aku. Udah gitu scoringnya bikin sendiri nih kayaknya. Oh iya, aku mau juga. Mau. Tolong ya kalau misalnya mau. Misalnya kamu acting, kamu mau masuk ke dalam satu scene, mengeluarkan si karakter, kamu bikin playlist dalam kepala kamu tuh gokil sih. Itu bikin playlist selalu sih. Mungkin ini banyak juga ya, maksudnya yang bikin playlist untuk mendalami karakter. Kalau aku lebih ke, ya aku juga sama, aku bikin playlist itu. Tapi kalau aku lagi kayak, ini scene yang ini, aku dengernya ini dulu. Sebelum take, misalnya aku dengerin ini. 3 lagu ini combo banget nih. Nah udah dengerin. Oke, take misalnya oke. Terus kayak, jadinya latarnya tuh lagu tuh sepowerful itu musik, Kak, di hidup aku. Oke. Sepowerful itu. Jadi seru banget nih ngobrolannya. Wah, gokil sih. Dan ini aku sih yakin ya di kalangan teman-teman yang lagi nonton, pasti mereka tuh juga dunia film sama dunia musik tuh adalah dunia yang sangat diimpi-impikan dan tidak. Maksudnya untuk seseorang berada di dalam situ, itu adalah impian banyak orang gitu. Dan ya kamu di usia, dari sejak usia sangat muda, kamu udah di musik, kamu di film gitu, dan ternyata itu inspiring banget, even buat aku juga. Dan kamu bisa nyambungin. Oke, tadi kan kita ngomongin tentang musik yang kamu bawa ke dunia acting. Sekarang dunia acting yang kamu bawa ke musik kamu tuh lewat mana tuh? Maksudnya jalurnya seperti apa? Lewat musik video pastinya. Lewat musik video, lewat performance aku. Karena kan kayak kalau lihat Beyonce tampil kan kayak dia nggak ada mikir kayak jadi dia ada purpose-nya gitu. Jadi mau dia balik sini, purpose-nya dia akan lihat ke sini. Jadi kayak benar-benar yakin itu untuk jalan ke depan tuh untuk apa, untuk menunjuk sini tuh untuk apa, untuk itu untuk apa. Jadi kayak Beyonce tuh kayak aku tuh ngelihat banget dia gimana kan performnya. Terus kayak banyak juga performer dan itu kan act juga ya. It's part of like using our body gitu. Jadi kayak bisa misalnya gini, kayak full di sini nih berarti core di sini set gitu. Kayak itu. Jadi kan dan ekspresi misalnya kalau lagi sedih kan nggak mungkin kayak aku sedih kayak gitu. Kan musik tuh yang kayak ada kayak yang ada yang jalan di pikiran kita gitu loh. Entah itu peristiwa apa. Dan itu senangnya, aku bersyukurnya banget adalah aku aku bisa ngegabungin kedua itu gitu. Musik dan acting gitu. Bersinergi kalau di aku. Berarti kamu waktu kemarin syuting video klip Best senang banget dong? Senang banget karena ada opportunity untuk aku acting juga di sana. Tapi kamu sama lawan main kamu tuh acting atau beneran tuh? Oh, acting, Kak. Chemistry itu. Kita mau mulai gosip nih. Itu acting, Kak. Siapa sih modelnya di video klip Best? Namanya Joseph. Dia orang Malaysia. Kita syuting di Malaysia. Oh, itu di Malaysia? Oh, gitu. Oke. Gitu. Itu keren sih. Gambar-gambarnya semuanya kamu juga asik banget. Dan aku tuh berasa banget chemistry-nya. Makanya aku nanya, ini chemistry acting atau? Acting. Itu acting. Cuma kan liriknya ini. Iya, aku kebayang banyak penonton juga pasti heartbroken. Oh gitu. Iya sih, aku pas kayak post foto aku cowok itu kayak udahlah, pasrah kayak gini. Kenapa? Padahal kan nggak apa-apa gitu. Tunggu deh. Best tuh emang lagu tentang apa sih? Kalau Best tuh gini, aku tuh terinspirasi dari salah satu film yang aku juga suka. Kakak tahu The Before Trilogy nggak? Before Sunrise, Before... Oh, tahu. Ya, itu film parah sih. Iya kan? Nah, aku tuh merasa... Kamu nonton itu? Ya, aku... Oh my God, kamu umur berapa sih sebetulnya? Aku jiwa mental aku kayak umur berapa, nggak tahu deh. Terus kayak ya, aku merasa kayaknya kalau misalnya itu adalah sebuah lagunya tuh best. Menurut aku kayak, if we could just like stop the train or stop the time gitu kan. Kalau stop train doang mah,
kayak nggak selamanya bisa jadi sama kamu, tapi kalau waktunya di stop semua, aku bisa sama kamu terus loh. Aku nggak harus menghadapi realita. Aku menghadapi, dan kayak cara menikmati hidup yang sesungguhnya itu adalah, menurut aku ya, dari kacamata aku, adalah dengan berbahagia dan bersyukur sebanyak-banyaknya. Karena apa ya, dengan waktu yang, kan itu berhubungan dengan waktu ya, kalau best aku tulis. Dengan waktu yang sangat singkat yang kita punya, kita maksimalin untuk berbuat baik, maksimalin untuk berbahagia, karena life's too short to miss out on being truly happy, right? Wow. Itu sih. Makanya kayak ada, ya it could be your perfect date with someone gitu, imagine. Karena aku pas bikin liriknya pun pengen pas orang yang denger tuh terbayang sinerinya gitu. Oh lagi di city lights, lagi kayak nyetir, lari-lari di jalan atau gimana-gimana. Serunya kan seru banget ya, dan itu kayak dunia milik berdua lah gitu. Iya. Jadi enjoy your time selagi bisa. Dahsyat sekali ya. Best itu dari best night ever. Jadi best night ever. Terbaik. Oke. Make every day your best day. Make every day your best day. Sadis. Kalau kamu sendiri ya, kan tadi kita ngebahas mengenai chemistry kamu di video klip itu. Kalau di dunia nyata nih, kehidupan, kamu punya pacar kah atau? Aku, it's complicated. Sorry, aku nanya gitu, bukan aku om freaky, bukan. Bukan. Aku juga tidak menganggap kakak om freak. Aku juga kayak it's complicated. I'm saying that it was complicated. Tadi aku kayak pas aku nanya gitu, oh my god, pertanyaan macam apa ini? Nah, tapi aku bener pengen tahu, karena kan again acting kebawa ke lagu, ya kan, ke musik kebawa ke acting. Nah sekarang pengen tahu dong kehidupan pribadi dan musik, ya nggak sih? Coba. Aku tuh lebihnya sekarang sih aku sedang fokus banget sama karir, lagi seru banget Kak hidup aku sekarang. Bener-bener kayak aku syuting, aku hosting, aku bikin lagu, aku produce, aku promo, aku ini, dan aku mempersiapkan untuk single selanjutnya, aku kolaborasi sama orang. Itu tuh seru banget, hidup aku lagi seru banget, dan aku lagi nggak ada space dan waktu untuk bisa mikirin pacaran dan lain-lain gitu. Dengerin tuh ya, yang cowok-cowok ya. Kayak I gave my all. Aku pernah kayak sampai kayak, oh aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kalau kamu pergi dari sini, aku akan miserable banget. Aku ini. So aku mikir, oh kita harus tahu kita siapa. Jadi kayak, kamu apa sih purpose dalam hidup nih? Kayak purpose-nya apa, dan what's your mission and what's your vision gitu loh. My vision adalah I want to be a musician. I want to entertain semua orang gitu, gak semua orang, maksudnya kayak aku entertain banyak orang. Dan mission yang aku lakuin adalah aku berkarya, aku manggung, aku ini, aku itu. What's your purpose? Dan kayak aku diajarin sama mentor aku namanya Kak Erma Angelin. If you watch, thank you so much for everything. Dia ngajarin aku apa itu purpose, apa itu passion dan lain-lain. Jadinya aku jadi fokus gitu. Jadi oh iya ya, aku tuh umur gue masih segini, kayaknya belum waktunya deh gue untuk mikirin percintaan dan lain-lain gitu loh. Hidup tuh lagi seru banget gitu loh, kayak mumpung masih muda, aku masih pengen berkarir, masih pengen bisa ketawa ketiwi gitu. Kalau berpacaran tuh kan kayaknya sedih gitu, ada sedihnya, ada senengnya, cuman kan kayak kalau misalnya berantem tuh jadi ngaruh. Aku soalnya tipe yang kalau berantem ngaruh ke kerjaan gitu, kayak jadinya kayak ngerti gitu. Mendingan gak pacaran kan. Oh gitu. Emang kamu pernah sedih banget gitu, pernah? Pernah banget. Aku diselingkuhin. Oh my god. Gitu. Oke. Udahlah, itu mendingan sekarang fokus karir aja. Makanya kalian semua yang pengen jadi musisi, pengen jadi aktor atau apapun itu, karir is number one. Ntar tuh kalau kata aku ya, pasangan atau apa akan menyusul dalam waktunya sendiri gitu loh. Sekarang mumpung masih muda, kita pupuk apa yang akan menjadi di masa depan dan prinsip kita. Ini beneran loh, kok nggak beres. Aku lagi bener-bener menggebu-gebu banget. Oke. Tapi aku dari tertarik nih yang tadi yang kamu bilang, kamu diajarin oleh mentor kamu, Kak Erma. Boleh share nggak sedikit? Kayak what's the main points, like the principle-nya gitu? Oh, oke. Jadi what she taught me about is about purpose, finding purpose. Misalnya kakak adalah seorang penyanyi, kakak adalah seorang vocal coach. What's your purpose in life? Tujuan kakak, misalnya tujuan kakak adalah aku ingin memberikan kesempatan untuk orang-orang bisa ikut belajar juga, walaupun gak ikut les bareng atau gimana. Itu purpose kakak misalnya. Ada purpose-nya pemadam kebakaran adalah untuk memadamkan api, misalnya kayak gitu ya. As simple as that gitu. Untuk yang nonton di rumah tuh,
apa itu vision mission tuh kayak visi dan misi kalian apa gitu. Visinya adalah aku akan melihat aku 5 tahun lagi ada di panggung sebesar itu, saya sama orang-orang, everyone sing along to my song dan lain-lain gitu-gitu. Oke, itu visi lo. Visi tuh harus tinggi mungkin, setinggi mungkin, segila mungkin. Be creative with your own mind gitu loh. Kayak, nah missionnya apa? Misinya adalah aku berkarya. Misi untuk mencapai visi itu apa gitu loh. Dan apakah kita udah di track yang benar untuk ke sana? Kalau misalnya visinya itu tapi missionnya malah pacaran, malah kayak nggak ingat masa depan gini-gini, ya udah akan nyampe tapi kapan? Tapi kan kamu seorang anak muda ya kan, kayak kamu bisa begitu fokus ya ke hal yang kamu lakukan dan visi dan misi kamu gitu. Karena itu tuh mungkin motivasinya apa gitu? Maksudnya kamu nggak tergoda aja kayak distracted dengan berbagai hal yang sebenarnya sering aku merasa aku terdistract, tapi kadang-kadang aku balik lagi, aku harus punya kebijakan untuk bisa, oh ini tujuan aku, jangan kesana, jangan main atau gimana. Karena sejak aku SMA, aku inget banget Kak, aku sekolah, sekolah, karir, main. Aku ngorbanin main. Jadi aku sekolah aja sama karir. Gitu. Mungkin sampai sekarang ke bawah gitu main, aku main sama teman-teman sosial banget pastinya, tapi aku punya boundaries di situ. Ketika kayaknya besok gua nggak bisa, kayaknya hari ini nggak bisa malam-malam banget, atau hari ini nggak bisa main karena besok ngeset disiplin. Gitu. Wow, oke. Ngomong misi ya, kamu waktu pertama kali ikut ya The Voice segala macam, kamu kebayang nggak sih sekarang kamu akan menjadi seperti sekarang, udah ngerilis banyak lagu, udah main di film dan web series segala macam, kebayang nggak sih? Enggak sih. Apa enggak? Nggak kebayang. Kayak aku percaya aku akan sukses suatu hari dan lain-lain, tapi aku nggak ekspektasi apa-apa gitu loh, karena kalau kita ekspektasi itu akan kayak mutlak harus kayak gitu, kalau nggak gitu sedih gitu loh. Kalau nggak gitu sedih, oke. Ekspektasi itu kalau nggak kayak sesuai kan sedih ya, kayak kenapa sih nggak gini gitu, padahal kan aku udah gini. Aku lebih yang kayak let it flow, berjalan terus, aku punya purpose, aku yakin, dari kecil tuh aku yang kayak nggak tahu bakal jadi kayak sekarang gitu kan gitu ya. Tapi yang aku lakukan adalah aku terus berjalan, aku terus lari, aku terus ke sana. Mau kemanapun Allah Subhanahu Wa Taala membawa aku pada akhirnya, itu adalah yang harus aku nikmatin, adalah prosesnya gitu loh. Nikmatin proses. Itu sih. Kok aku kayak nggak percaya sih kamu umur 21 kayaknya. Mana sih? Kayak kamu umur 56. Itu Kebijaksanaan udah aku sering dapet itu Kak. Sering dapet itu. Iya. Oke. Nah kalau 5 tahun lagi nih, Shakira Jasmine di mana sih? Kalau kamu kebayang? 5 tahun lagi aku pengen, I want to create legacy. Aku pengen stream aku bisa banyak dan bisa banyak membantu orang-orang, menginspirasi orang-orang, bisa konser tunggal mungkin. Amin. Konser tunggal nggak di Indonesia, mungkin di luar negeri. Wah, datang sih, berangkat langsung. Mungkin di London, mungkin Europe tour. Kan mimpi kan crazy, mungkin be creative. Lagu kamu gokil. Iya. Dan maksudnya bunyinya tuh global sih kalau menurut aku. Iya, beneran. Amin, ya beneran sih. Amin. Nah, ngomong-ngomong lagu kamu gokil dan global, kenapa Shakira Jasmine milih nulis lagu dalam bahasa Inggris beberapa gitu? Why? Apa yang membedakan kamu? Oke, ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Apa sih? Nggak, awalnya gara gibberish-nya pas aku bikin sih. Aku merasa lebih mudah menemukan notasi-notasi yang aku banget ketika aku gibberish-nya bahasa Inggris. Kayak misalnya, you don't know, kayak kalau bahasa Indonesia aku nggak insecure gitu loh, kayak kayaknya banyak yang lebih bagus nulis bahasa Indo gitu. Nulis lagu Indo menurut aku susah banget Kak. Nggak tahu menurut aku. Kayak dapetin notasi dari lagu bahasa Indonesia itu aneh, susah gitu. Tapi kamu seorang pendengar musik Indonesia? Aku pendengar. Aku Teh Yura Yunita lover banget deh. Oh gitu? Iya. Lagunya Yura yang paling kamu banget, kira-kira yang kamu suka banget? Pekat aku suka, tapi yang kayak sekarang aku dengerin sih itu yang versi Lihatlah Lebih Dekatnya, versi Teh Yura. Oh my god, itu merindingnya. Aku tuh selalu merinding dengan Teh Yura, nggak tahu kenapa. Siapa lagi penyanyi Indonesia yang menginspirasi kamu? Menginspirasi Nicki so amazing. She's so amazing. Aku baru banget tadi malam dengerin albumnya dia yang live baru. Jadi dia nyanyiin lagu-lagunya dia, 12 songs kalau nggak salah, ada berapa nggak tahu. Jadi itu kayak lagu-lagunya dia Lose, Around, terus ada High School in Jakarta ini, tapi versi live di
mana gitu kalau nggak salah. Tuh audionya enak banget, mixingannya track per track tuh flawless, nggak ada kayak perpindahan. Iya. Jadinya kayak aku lagi nonton dia aja with the crowds, like kayak bener-bener ngerasa suara lagi ada di sana gitu. Hall seru ya, reverb hall. Niki keren banget. Real crush. Saya kira Jasmine juga keren banget. Amin. Nah, aku mau ngomongin sekarang ini mungkin juga penting karena ini kita ada di sekolah vokal, ya kan? Yes. Ya. Kalau buat seorang Shakira Jasmine, kamu pernah nggak sih ngalamin kendala di vokal kamu? Kayak apa yang kamu ngerasa di vokal kamu tuh yang perlu ditingkatin lagi dari yang udah ada? Ada banget. Ada banget. Ini yang paling aku tunggu-tunggu. Aku merasa aku tuh kayak kadang kalau mau high notes atau mau kayak, karena kan aku dari lagu-lagu yang aku kebanyakan tuh ada rendahnya juga, ada tingginya juga range-nya gitu. Dan aku kayak ada selalu kenapa ya pas lagi perform selalu ada serak-seraknya, kayak susah banget. Kayaknya jadi batuk-batuk terus kan. Gitu-gitu. Apa aku harus warming up, apa harus apa. Terus kenapa kalau misalnya aku tuh apa iya gitu kalau nyanyi tuh kan menurut aku nyanyi nggak harus teriak-teriak ya Kak. Yang penting kayak sama kayak power yang kita kasih keluarnya segitu. Dan aku tuh baru inget-inget lagi sekarang kan udah lama ya Kak aku nggak les vokal. Baru inget-inget lagi kalau misalnya emang nyanyi tuh nggak harus kenceng-kenceng gitu loh. Nggak harus kenceng-kenceng. Ketika kita kenceng-kenceng kita akan maksa not di situ tuh nyampe di situ. Ya nggak sih? Bener banget. Kamu pernah nggak selip di panggung vokal? Oh pernah banget. Pernah banget. Kak, aku di ajang kompetisi yang pertama tuh nyanyi lagu Listen-nya Beyonce. Aku muntah gitu Kak lagi nyanyi. Gitu. Kayak pernah kan gitu. Maksudnya kayak aku pernah gitu loh, kayak gitu. Itu waktu itu kenapa kamu lagi kurang enak badan? Gak tau, kayaknya aku asam lambungnya naik gitu. Aku justru Kak, ya aku waktu di La Academia tuh aku pernah lagu Agnes Mo yang muda. Sebelum manggung aku nervous banget, mau muntah. Aku muntah Kak. Gitu. Aku muntah sampai serak banget, sakit banget. Akhirnya aku nyanyi. Itu jam terbang tuh real guys. Jam terbang itu bener-bener. Mungkin kalau misalnya buat yang di rumah mungkin pengen nambahin jam terbang, mungkin bisa karaokean atau bisa kayak nyanyi-nyanyi perform di mana kayak, atau kalau lagi ada di kafe request kayak mau nyanyi gitu. Kayak menurut aku makin sering kita perform makin juga nggak nervous gitu. Aku muntah-muntah Kak, aku mau ngomong tuh gitu. Karena aku punya GERD ya. Iya tuh nggak sih buat seorang penyanyi ya GERD ya. Rasa lambungnya naik terus gitu. Apalagi aku deg-degan. Muntah. Kalau dari sisi vokal nih di lagu Best, itu apa ya? Ada gini ya? Kayak banyak yang bisa dikupas nih dari lagu Best kamu yang mana nanti kamu bakal nyanyiin. Cuma boleh nggak cerita proses kreatif kamu? Liriknya udah, musiknya udah, dan waktu di studio, waktu take vokal tuh, what's going on through your head? Dalam kayak kali ini kayak aku beda sama laguku yang lain, apa yang lain dari paling nge-rapnya itu. Itu sih gokil sih, kayak ini gokil banget sih. Tuh rapnya kamu Inggris juga lagi. Parah sih. Parah nih Shakira Jasmine. Aduh. Iya, itu nge-rap aku nggak tahu Kak cara nge-rap yang bener gimana. Tapi nggak tahu cara nge-rap yang bener, bohong banget itu. Keren banget. Di lagu Best dengerin sekarang itu nge-rapnya keren banget, parah. Beneran, aku tuh kayak I listen to Ice Spice, karena ada namanya Ice Spice yang duet sama Pink Panthers yang You said I'm good enough, tapi malah terus think about shit that I shouldn't have, like sorry I'm saying curse word. Itu kan aku suka dengerin dia kalau nge-rap tuh kayak mungkin karakternya dia lebih kayak low register voice gitu. Aku gimana ya, aku nggak tahu cara nge-rap. Ya udahlah, aku cuma yang penting enak, aku isi lirik kayak kayak gitu. Oke, akhirnya tapi aku kan sering dengerin juga rap song dan lain-lain itu kayak Travis Scott aku dengerin kayak keren lah, hip hop banget lah pokoknya. Hip hop. Itu yang ngedirect di studio siapa? Kamu nggak ada. Nah, aku adalah enemy. Aku adalah aku gitu kayak ulang ulang nggak ini udah nyanyi nih coba play nggak ulang jadi kayak aku bener kayak apa ini kurang tinggi ya ini, jadi ngomong sendiri Kak. Aku di studio ngomong sendiri. Kayaknya kurang ini deh, coba deh bagian sini. Iya ya kayak gitu.
Ya, berarti emang itu kamu benar-benar lagi in your element banget ya dalam studio ya. Banget. Kamu ngulik dari vokalnya, terus mungkin ada lirik yang nggak sesuai, kamu ganti on the spot. Pernah nggak kayak gitu? Di studio udah mau rekaman, liriknya kamu ganti gitu? Iya banget. Pernah ya? Banget. Pernah banget. Kalau di bass nih aku selalu kesulitan abis nge-rap langsung nyanyi pre-chorusnya Kak. Itu Kak, gimana ya Kak caranya? Itu kan agak menurut aku melodinya agak susah untuk kayak enda kan kalau misalnya enda itu kan ada kayak interval. Kalau misalnya aku tuh kemarin nyanyinya enda squad you stay, jadi kayak langsung gitu. Itu susah banget. Oke. Terus kayak abis nge-rap nih kan, yo wonder if you like the way I say your name, and ya kayak gitu. Soalnya habis nge-rap. Iya. Oke. Akhirnya aku siasatin di sequencer, aku tambahin suara aku yang di dua lirik terakhir, jadinya aku bisa ada gitu dulu. Itu loh, aku tuh sering banget. Dalam ludah gitu. Please help me. Tapi tau nggak, itu tuh salah satu keuntungannya jadi seorang penyanyi yang juga ngerti music production. Jadi kamu tadi bisa, kamu itu solution, tadi aku tambahin di sequencer. Buat aku tuh itu seorang penyanyi bisa ngomong gitu. Itu keren sih. Coba deh, Kir. Kan aku bisa beatbox. Ya kan? Aku pengen dengerin bagian rapnya lagu Best, aku beatbox. Oh yes, Tunggu. Beatnya kayak apa sih beatnya? Tunggu, aku lupa. Abis ini. Nah itu. Keren banget sih. Oke, coba ya. Oh my god. Mesti stretching mulut lu nggak nih? Asik. Malu banget tuh kayak gitu, ngapain gua. Coba ya. 1, 2, 3, and hey, wonder if you like the way I say your name, but the music is so loud I can't even hear a thing. Stevie Wonder is playing on the radio, falling for you. It's a blessing I need in this life. I promise it'll go on last if I'm in the back. Slap, clap to the right, back to the left. I can't stop smiling, and my beams are shining. For you, I survive. Kamu keren banget. Seru banget Kak, kayak harus banget deh. Aku ada beatboxnya nanti pas perform. Iya, bener. Nah ini singers, semoga obrolan kita hari ini bikin kamu terbakar semangatnya ya. Dan aku benar-benar nempel banget ya aku bahwa seorang SyakiらYasmin itu she's a musician, meaning kayak dia bisa megang semua sendiri. Maksudnya arti gini loh, aku selalu percaya gitu loh, Kir, kalau penyanyi itu mesti jadi penyanyi yang mandiri, ngerti nggak sih? Yang tadi aku bilang di awal, yang orang nggak boleh bawain lagunya, maksudnya bisa kemampuan bisa nulis lagu, bisa produce musik, bisa menggabungkan hidup pribadi dia, kemudian dituangkan dalam musik sehingga menghasilkan musik yang benar-benar ada meaning gitu. Itu penting banget untuk kita semua cermati, dan menurut aku SyakiらYasmin di sini adalah contoh yang sangat perfect example of that. Dari kecil aku udah kenal, dan disiplinnya dia, I know, attitude-nya dia dari waktu di The Voice ke-1 sampai sekarang udah ber-21, udah create banyak karya, udah tampil di banyak film, web series kayak by the way tau gak sih? Apa? Aku tuh hampir mau di casting buat Code Helix juga tadinya. Iya. kan yang diharap kan Mas Ferdi kan? Mas Ferdi Sulaiman. Iya, aku kan ikut kelasnya Mas Ferdi. Ayo ikut kelasnya Mas Ferdi. Seru banget iya. Mas Ferdi. Terus abis kelas itu nggak lama kemudian ada call. Terus waduh, aku lagi sekolahku kan jadi itu nggak bisa. Tapi aku kebayang kalau misalnya aku tiba-tiba kasih itu tahu-tahu masuk kan kita bisa satu project gokil sih. Om Ferdi. Iya. Om Ferdi. Ih, dunia sempit banget ya, Kak. Sempit ya. Iya. Tapi yang pasti buat SyakiらYasmin, dunia tuh nggak sempit karena musiknya itu buat aku again global. Langsung dengerin. Masuk. Best, oke? Di Spotify, di seluruh digital streaming platform yang ada di handphone kalian udah ada Best. Video klipnya juga ada dong? Udah di music videonya, di YouTube channelnya Musica Studios. Nah, kalian bisa wondering sendiri itu chemistry-nya acting apa beneran, itu mungkin jadi bahan perenungan. Mencengangkan itu Kak sebenarnya. Untuk aku juga mengagetkan ya, apalagi untuk penonton kayaknya mengagetkan banget itu. Oke.
Oke, again, Syakira Jasmine, thank you banget udah datang ke studio Indrais Voko Studio dan sharing sama kita kisah kamu yang keren dan inspiratif banget. Dan sekarang kita mesti dengerin kamu nyenyong. Nyenyong. Aduh, deg-degan nyenyong depan Kak Indra. Kita mesti ngomong bebaskan suaramu bareng-bareng. Oke. Ya, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu bareng-bareng. Bareng-bareng nggak usah. Maaf, bareng-bareng nggak usah. Jasmine. Bebaskan suaramu. Bebaskan gitu suaramu doang. aja. Ya Allah. Maaf. Oke. Jangan ketawa, Ini pertama kalinya. Ini pertama kalinya tamuku bareng-barengnya. Oke. Gaby ngetawain parah. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Hi, I'm Syakira Jasmine and this is Best. Just stop all the train, I think it would remain the same. But if I could just pause the time, I can always be here with you. And I ask, would you stay? You answer it with all your life. All I want you tonight. And wrap me with the softest hug. I know I'm gonna be okay. You keep me warm and safe in this cold air. Strolling around the city lights and kiss me as if it's your last. It feels like Wonder if you like the way I say your name, but the music is so loud I can't even hear a thing. Stevie Wonder is playing on the radio. Falling for you is a blessing I need in this life. Okay, I promise you to go on last. If I'm in the back, laptop, clap to the right, back to the left. I can't stop smiling, and my beams are shining with you. And you ask me to stay, I answer it without a doubt. All I want is you tonight and wrap me with your softest hug. I know I'm gonna be okay. You keep me warm and safe in this cold air. Strolling around the city lights and kiss me as if it's your last. Drive you around the street till high. Kiss me as if it's your last. Here we go. Red lights, I can't see the red flag. I'm stargazing in your eyes, but I realize that I'm afraid if I open my eyes. If I see you in my dream, or would you wake me up and say that in this life you will love me with all your life? Joe, if I see you in my dream, or would you wake me up and say that in this life you will love me with all your life? And strolling around the city lights and kiss me as if it's your last. And drive you around the street till high and kiss me as if it's your last. One, two, three, stop. Yay. Thank you. Keren banget, parah. Aduh, gak apa-apa. Kan santai banget, Kak. Santai banget. Jazz itu. Jazz Jazz itu tadi.